Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Video ini menggunakan materi dan latihan dari diktat Excel yang saya kembangkan untuk estetik logika. Now, let's get started. Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet dengan antarmuka grid yang terdiri atas kolom-kolom dan baris-baris. Inilah antarmuka atau interface Excel. Perpotongan antara kolom dan baris disebut sel. Seperti ini, saat ini adalah sel A1. Berarti perpotongan antara kolom A dan baris 1. Ini adalah sel D4. Berarti perpotongan antara kolom D dan baris 4. Gabungan beberapa sel disebut ring. Seperti ini. Ini adalah ring B7 sampai E10. Perhatikan ya. Sekali lagi. Ini adalah ring F4 sampai G9. Oke. Next, dokumen Microsoft Excel disebut sebagai workbook dengan ekstensi file .xlsx. Jadi, kalau kalian simpan dokumen Excel, kalian kan menentukan nama file. Itulah yang disebut sebagai workbook. Next, satu workbook atau satu file Excel bisa terdiri atas lebih dari satu worksheet. Inilah worksheetnya. Kita ganti namanya ya. Klik kanan, rename. Misalnya kita tulis prak 1 buku. Nah, nanti selanjutnya tiap praktikum kita tambahkan saja worksheetnya. Dari sini nanti diklik tambahkan. Nah, tuh. Ini juga bisa diganti nanti namanya. Sehingga misalkan ada 14 praktikum, berarti ada 14 worksheet. Jadi, kita bisa tidak buat banyak file Excel untuk satu tujuan yang sama. Cukup satu file Excel saja untuk berbagai praktikum Excel. Jenis data dalam Excel ada beberapa macam. Ada numerik, jenis data yang berbentuk angka, seperti ini. Yang terhadapnya dapat dilakukan operasi bilangan. Operasi bilangan seperti ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dibagikan, ya, dan sebagainya. Dan dapat dikombinasikan dengan currency ya, seperti ini. Kita pakai currency. Currency-nya misalnya mau dolar, tinggal diklik dolarnya ya, kayak begini. Nah, nanti kalau mau rupiah bisa dari more accounting format ya. Nah, kemudian selain currency bisa juga dipasangkan pemisah ribuan seperti ini dan tanda desimal. Kemudian ada juga jenis date, ya, jenis date. Misalnya sekarang tanggal 10 April 2021. Nah, ini jenis date nih. Dan ada juga time, jenis data waktu. Misalnya 8:15. Nah, seperti ini, ya. Nah, sampai sini kalian mungkin menyadari bahwa data angka, tanggal, dan waktu itu ketika diinputkan otomatis rata kanan. Ya, memang bisa dikatakan kebanyakan data dalam Excel secara default atau standar ketika diinputkan itu otomatis rata kanan. Kecuali data teks. Teks adalah jenis data yang terdiri dari huruf, tanda baca, ataupun dikombinasikan dengan angka yang terhadapnya tidak dapat dilakukan operasi bilangan.
seperti ini. Tuh, ini teks ya. Nah, ini. Next, kita menginputkan data angka, tanggal, dan waktu di Excel tergantung pengaturan regional format pada settings di Windows. Nih, karena saya menggunakan regional format English recommended ya, English United States, maka perhatikan kembali penulisan pemisah ribuan saya itu koma. Ya, beda kalau pemisah ribuan di setting Indonesia itu titik. Dan juga tanda desimalnya adalah titik untuk English, regional format English. Berbeda dengan regional format Indonesia, kalau tanda desimal itu kan koma. Jadi ini mempengaruhi bagaimana Excel membaca apakah itu jenis data angka, tanggal, waktu, terutama di situ, atau jenis data teks. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, 1 Mei tahun 2001. Perhatikan, saya enter. Nah, ini otomatis rata kiri. Perhatikan, otomatis rata kiri. Ya, kenapa? Karena Excel menganggap ini adalah data teks. Ya, data teks, bukan data tanggal. Otomatis ini data teks biasa, tidak bisa dilakukan operasi tanggal di sini. Ya, kalau kita menggunakan bahasa Inggris, jadi saya buat 1 Mei ya, bahasa Inggris 21. Ini saya tekan enter. Nah, tuh perhatikan, otomatis dia rata kanan. Nah, jadi ini jelas terlihat bahwasanya Excel membaca yang barusan saya inputkan ini adalah data tanggal. Tuh, perhatikan, data tanggal ya, otomatis rata kanan. Berarti terhadap data tanggal ini bisa dilakukan operasi penanggalan. Ya, apakah menghitung lama hari ya, dan semacamnya ya, dan sebagainya. Beda dengan data teks ini. Ya. Nah, ini karena regional setting saya adalah English. Oke. Nah, hal ini berlaku sebaliknya kalau seandainya kita menggunakan regional setting Indonesia. Jadi, perhatikan sekali lagi data teks ya, secara default ketika diinputkan itu otomatis rata kiri. Tuh, otomatis rata kiri. Ini data teks. Berarti terhadap data teks hanya bisa diperlakukan operasi teks ya. Seperti ini. Nah, selain daripada itu ya rata kanan. Umumnya rata kanan seperti ini, otomatis rata kanan secara default. Nah, sistem perataan standar ini juga berlaku untuk formula atau rumus. Formula yang menghasilkan data angka, data tanggal, data waktu, itu bila tidak diatur secara khusus, maka hasilnya rata kanan. Rata kanan. Sedangkan formula yang menghasilkan data teks, bila tidak diatur secara khusus, maka hasilnya rata kiri otomatis. Seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita berlatih menginputkan data dalam Excel ini ya. Jadi kita ketik nomor, nama barang. Nah, ini kelewatan kesannya ya, kelewatan. Terus jangan pula nanti untuk mengisikan kolom selanjutnya, dilangkai, jadi ke sini nih, dilangkai ke sini. Kadang ada orang pengguna seperti ini ya, pengguna awal biasanya. Nah, jangan, ini sesungguhnya kolom C-nya ini kosong ya, sesungguhnya. Nah, ini kosong sebenarnya, terlihat dari ini nih, di sini kan kosong kan. Nah, jadi nama barang ini bukan milik kolom C ini ya, tapi milik kolom D. Nah, lihat tuh, milik kolom D. Perhatikan ya. Nah, tuh milik kolom D kan. Kalau ini kan milik kolom A. Ya, B. Nah, ini C kosong, lihat kosong. Nah, jadi selanjutnya ya di sebelahnya memang mau ditulis di sebelahnya, input sebelahnya ya di sebelahnya. Jadi kita buat jumlah, harga, nah, seperti ini ya.
Nah, ini terus gimana nih kalau nggak cukup? Nah, kalau nggak cukup, misalnya nggak kelihatan penuh karena selnya masih lebarnya terlalu kecil, nah kita lebarkan ya. Cara melebarkannya, ini diarahkan mouse pointernya ke kolom header seperti ini, di sebelah kanan ya. Nah, sehingga dia bentuknya seperti ini. Lalu double klik kalau mau dilebarkan secara otomatis mengikuti lebar isinya. Itu double klik atau klik 2 kali. Nah, kalau mau manual ya diklik tahan ya, jadi di drag seperti ini. Nah, ini lebar manual. Nah, jadi bebas aja mau manual atau otomatis. Tapi kalau saya sih lebih suka otomatis ya. Jadi cukup letak di sini, double klik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan buat penomoran nih. 1, 2. Nah, kalau banyak nih 1 sampai 100 misalnya ya kan. Capek ya, nggak mungkin kita isi manual 1 2 3 4, nggak mungkin. Jadi kita buat otomatis bisa. Caranya ini salah satu caranya ya, kita blok. Sudah kita blok kedua seri kita 1 2. Kemudian letakkan mouse pointer itu di pixel ini seperti ini. Nah ya, jadi tanda tambah gemuk berubah menjadi tanda tambah kurus ketika diletakkan di pojok kanan bawah seperti ini ya. Kemudian kita klik tahan, jadi kita drag. Nah, drag sampai misalnya 10 seperti ini ya. Bisa diteruskan mau sampai berapa pun bisa ya. Ya, kalau sudah cukup misalnya sampai 10 saja, kita lepas. Ya, kita lepas mouse-nya. Tuh, otomatis terisi ya. File seriesnya 1 sampai 10. Kemudian kita masukkan nama barang, komputer, kulkas, televisi, dan seterusnya ya. Nah, saya sudah mengetik sampai di sini. Kemudian untuk harga ini saya masukkan data angka atau data numerik. Perhatikan, saya hanya menulis angkanya saja. Kemudian untuk menambahkan currency-nya, menambahkan rupiah, pemisah ribuan, itu kita dari pengaturan currency ini ya. Kita klik more accounting formats karena tidak ada rupiah di dalam daftar ini ya. Kita klik di sini, kemudian kita cari rupiahnya. Rp Indonesian ya. Nah, ini dia Rp Indonesian. Kita klik, kemudian decimal place ya, penempatan desimal. Nah, ini presisinya kita hilangkan sesuai dengan soal latihan kita ya. Jadi ini kan 2 angka di belakang koma ya, presisi 2 kita buat jadi 0. Ini tidak ada ya, tidak ada presisi desimal di situ. Kita klik OK. Tuh, jadi kan seperti ini kan. Oke, kemudian kita akan atur border, lebarnya dan segala macam ya. Jadi ini saya double klik biar otomatis dia lebar kolomnya menyesuaikan lebar isi. Kemudian ini kita rata tengahkan ini ya, kita kasih tebal juga, Ctrl B. Nah, kemudian kita kasih border ya. Jadi ini kita blok seperti ini. Nah, untuk pemberian border bisa dari sini kalau mau cepat, quick ya. Tapi saya lebih suka menggunakan Ctrl 1. Jadi terserah nih pakai cara apa. Nah, Ctrl 1 ini shortcut master ini ya. Jadi setiap pengguna Excel wajib tahu Ctrl 1 ya. Karena dengan Ctrl 1 kita bisa mengatur atau mengkustomisasi format tertentu dari sel atau range terpilih ya. Nah, di sini kita klik pada tab border. Nah, misalnya untuk outline kita kasih garis double. Outline itu di luar table ya, luar table, pinggiran-pinggiran table secara keseluruhan seperti ini. Kemudian untuk antar kolom dan antar baris kita kasih single line biasa, garis biasa, itu untuk inside seperti ini ya. Kita oke. Nah, jadi kan. Nah, kemudian kalau mau diatur-atur lagi tahap apa gitu silakan saja ya. Nah, perlu saya kasih sedikit tips ya. Kalau misalnya kurang suka dengan adanya grid lines atau guidelines, ini sebenarnya adalah garis bantu. Lihat nih kan ada halus-halus nih. Ini garis bantu yang secara default itu tidak ikut tercetak.
Jadi sebenarnya tidak usah khawatir dengan garis-garis bantu ini, pemisah antar kolom dan baris ini tidak akan ikut dicetak. Tapi kalau seandainya memang tidak suka melihatnya di layar kita, walaupun dia tidak ikut tercetak, ini bisa kita sembunyikan, ya, tidak kita tampilkan. Caranya dari menu view. Nah, ini kita show, kemudian kita matikan grid lines-nya ini. Bisa. Nah, tuh bilang ya garis-garis bantunya ya, grid lines atau guidelines-nya. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa disimpan dokumen Excel-nya ya, disimpan menggunakan nama kamu lah ya, nama dan NPM, supaya mudah nanti untuk dievaluasi pada akhir session pembelajaran ya. Untuk menyimpannya gampang kok, tekan saja Ctrl S ya untuk menyimpannya. Bisa juga dari sini sih, file save ya, nggak masalah, cara manapun boleh, yang penting harus disimpan. Oke, gimana materi kali ini, mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah.